Oke, assalamualaikum Ustadz. Misalkan mata kita kecolok biji kelapa. Kelapa ada bijinya? Kelapa ada bijinya nggak? Hah? Batal nggak puasa kita? Matanya kecolok. Jadi tadi juga ada pertanyaan di grup. Sakit seperti apa sih yang bisa membuat kita buka puasa, yang membolehkan kita untuk tidak puasa, ya? Kalau di sini sakit seperti apa yang membuat puasa kita batal? Mungkin ini yang dimaksud di sini. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sakit seperti apa yang membuat kita boleh tidak puasa? Kan? Wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Situ diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang sakit untuk mengqadhanya di hari yang lain. Atau yang kedua, sakit seperti apa yang membuat puasa kita batal? Yang pertama, sakit yang boleh tidak puasa atau boleh berbuka puasa. Sakit yang boleh berbuka puasa adalah sakit yang menghalangi seseorang berpuasa. Puasa itu menahan lapar, sedangkan sakitnya itu nggak kuat lapar. Contoh sakit mah, asam lambung. Ini sakit yang menghalangi puasa. Atau misalnya sakit yang mesti berobat di tengah-tengah puasa, seperti sudah dapat petunjuk dari dokter bahwa obat itu mesti diminum 3 kali sehari, yang salah satunya siang. Andaikan tidak diminum, maka akan berakibat buruk. Beda kalau memang kalau tidak diminum itu cuman efeknya sedikit, maka yang seperti itu masih berpuasa. Adapun yang efeknya buruk, kalau dia tidak minum obat, maka penyakitnya akan tambah parah dan seumpamanya. Nah, yang seperti ini otomatis dia boleh berbuka puasa. Yang ketiga, puasa menjadi pemberat sakitnya atau puasa membuatnya lambat sembuh. Nah, yang seperti ini juga boleh berbuka. Yang keempat adalah orang yang memang mengalami sakit yang luar biasa, yang memang mesti minum obat segera, dadakan. Contoh sakit kepala migrain yang terlalu berat, sore-sore sakit kepala atau sakit gigi yang luar biasa, hingga dia sudah tidak lagi kuat menahan sakit tersebut, mesti minum obat penghilang nyeri. Nah, yang seperti ini dia boleh berbuka. Yang kedua, sakit seperti apa yang bisa menyebabkan puasa kita batal? Ya. Satu, dalam fikih mazhab Syafi'i adalah ketika adanya benda yang keluar masuk. Ada benda yang keluar masuk. Contoh seperti operasi. Jadi rongga perut tadi dibuka, lalu dimasukin sesuatu ke dalamnya. Atau seperti selang yang dimasukkan ke dada, ke paru-paru, ke tenggorokan dan seumpamanya, lalu ditarik keluar. Nah, ketika ditarik keluar dimasukin lagi, batal. Tapi kalau masuk saja tanpa keluar tidak batal. Nah. Atau kemudian obat bius yang berkepanjangan dari sahur sampai berbuka kena bius. Yang seperti ini juga tidak sah berpuasa. Atau yang malamnya kena bius sehingga tidak sempat berniat, malam kena bius, bangun udah siang. Nah, yang seperti ini juga tidak sempat berniat, itu juga tidak sah puasanya. Adapun pertanyaan tadi, matanya kecolok, batal nggak puasanya? Tidak batal. Nah, cuman sakit. Ustaz, apa hukumnya kalau kita berbohong pada bulan puasa tapi kita lupa kalau kita lagi puasa? Nah, ini kebiasaan ini. Kebiasaannya berbohong, lalu kemudian ke bawah-bawah sampai puasa. Maka bagaimana?
Jadi berbohongnya tetap haram. Berbohongnya tetap haram. Masalah lupa puasa atau tidak, nah itu nanti bohong yang dilakukan di waktu puasa akan mengurangi pahala puasa. Kalau bohongnya berat, bahkan mungkin menghilangkan seluruh pahala puasa. Ustadz, apa hukumnya memanjangkan kuku? Kuku itu sunnahnya seminggu sekali dipotong. Dalam hadis itu diriwayatkan setiap hari Kamis. Hadis yang lebih kuat diriwayatkan setiap hari Jumat. Hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan paling lambat 40 hari sekali. 40 hari sekali, kalau panjang 40 hari potong. Kalau tidak, di situ akan jadi tempat tinggalnya setan. Tuh, rumahnya setan. Kuku panjang itu rumahnya setan. Sama juga bulu kemaluan, bulu ketiak lebih dari 40 hari akan jadi tempat bergelantungannya setan. Tanya keteknya kadang-kadang bau setan. Karena lama nggak dibuang bulunya. Jadi 40 hari maksimal. Memanjangkan secara sengaja itu menyalahi sunnah dan bukan kebiasaan orang Islam. Kalau bagi perempuan bagaimana? Nah, perempuan ini ada sebagian menyatakan boleh perempuan memanjangkan kuku kalau itu memang membawa keindahan. Bagi yang gatalan, biasanya kalau kukunya panjang malah tambah luka. Maka jangan memanjangkan kuku. Ustadz, apakah boleh memakai baju yang ada gambar makhluk hidupnya? Kalau gambarnya sempurna, maka hukumnya antara makruh dengan haram. Tapi kalau gambarnya setengah, contoh palanya doang, atau kartun, itu boleh-boleh saja. Tapi usahakan memang jangan suka yang bergambar-gambar. Sebab itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau yang gambarnya gambar pemandangan, tulisan-tulisan ataupun gambar pemandangan pohon-pohon, laut, pantai dan seumpamanya. Adapun gambar-gambar kepala orang berbentuk, maka usahakan jangan. Hukumnya antara makruh ataupun haram. Apa hukumnya menghina di bulan Ramadan tapi cuman bercanda? Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman. Jadi bercanda, tapi bercandanya bercanda jahat. Kawan dipanggil kodok, cebong. Bagaimana? Jadi dikatakan itu bukan merupakan kebiasaan orang yang beriman. Walaupun kawan kita tidak marah, kawan tidak tersinggung, tidak berdosa, tetapi itu merupakan akhlak buruk bagi kita. Nah, makanya walaupun tidak jadi dosa, itu akan berakibat kita memiliki akhlak yang buruk. Jadi wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan laqab, dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, itu adalah seburuk-buruk nama dalam kejahatan setelah berimannya kalian. Jadi diusahakan untuk tidak memanggil dengan sebutan-sebutan yang sifatnya menghina ataupun mempermalukan. Karena itu bentuk kurang baiknya akhlak. Apa hukumnya jual beli ular? Ular tidak bisa dijual belikan. Haram hukumnya sebab ular bukan benda yang bermanfaat dan bukan benda halal. Tetapi kalau sudah jadi kulit, lalu kulit ularnya yang dijual itu boleh. Ya. Makanya jual beli ular hukumnya apa? Tidak sah. Sama seperti jual beli binatang-binatang yang tidak halal dimakan, hukumnya tidak sah. Tapi kalau kulit ularnya yang dijual, maka hukumnya sah. Ustadz, apakah ada amalan buat kita agar kita nggak bisa dipukul oleh musuh kita? Masya Allah. Ada. Itu di Jawa ada nama ilmu sakti namanya lembu sekilan. Lembu sekilan itu puasa amalannya, ada amalannya dan ada ijazahnya lah. Lembu sekilan itu, ini cerita doang ya, cerita doang. Kalau kita dipukul atau dibacok, senjata itu jaraknya sejengkal dari kita. Jadi kita gek, pas orang bacok itu kita tuh nggak tahu gaya ketarik, mundur, atau ke kanan ke kiri. Tuh, pokoknya nggak nyampe aja, sejarak segini nih dari kita. Peluru juga segitu. Itu ilmu lembu sekilan. Nah itu satu ilmu. Ada ilmu lain lagi belut putih. Ilmu belut putih itu ilmu juga. Ilmu belut putih
itu licin, kayak bagaimana belut tuh licin. Jadi kalau kena senjata atau orang mukul pasti ya licin. Kepukul tuh ke samping aja. Nah, itu ada beberapa ilmu, tetapi yaitu dengan puasa dan seumpamanya. Adapun yang paling mudah ilmunya adalah biar orang nggak kena mukul kita, jangan buat orang mukul kita. Jadi jangan sampai orang mukul kita. Intinya kalau orang mau berantem kita nggak mau, ya orang nggak bisa mukul kita juga, insya Allah. Tapi belajarlah sedikit-sedikit menghindarnya gimana gitu. Belajar. Jadi perlu juga belajar, insya Allah. Jadi kalau ilmu zikir itu sudah cukup sebenarnya yang antum baca. Yang antum baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu penolak musuh itu. Mau 100 musuh datang insya Allah tidak akan mudarat. Apalagi amalan segala hizib manzil itu masya Allah. Kalau cuman musuh insya Allah lah, yakin aja insya Allah nggak ada masalah. Itu amalan-amalan semua itu menghindarkan kita dari berbagai macam musuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah benar Nabi Khidir masih hidup di zaman sekarang? Menurut sebagian ulama masih hidup. Nah, menurut Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Taimiyah dan banyak ulama juga sudah meninggal. Ada juga ulama yang berpendapat Nabi Khidir itu tiap zaman ada, tiap tahun lain. Nah, ada satu kitab namanya apa tuh? Kitab membahas tentang ulama yang menyatakan beliau masih hidup, ada juga ulama yang menyatakan beliau sudah meninggal. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita keluar masukkan benda di mulut kita kan batal puasa kita. Bagaimana dengan sikat gigi di siang hari? Tuh Ustadz, apakah batal? Sikat gigi tidak batal sebagaimana siwak selepas zuhur dimakruhkan. Jadi keluar masuk kalau di anggota mulut ini masih terbuka tuh nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu anggota tertutup. Kalau di mulut yang penting jangan ditelen odolnya ataupun busanya. Nah itu kalau ditelan hukumnya batal. Selama tidak ditelan tidak batal. Jadi kalau siang-siang usahakan sikat giginya nggak usah pakai odol, sikat gigi saja. Sebab di sikat gigi itu pun masih tersisa sedikit odol yang sebelumnya kita pakai. Ustadz, apa hukumnya orang yang puasa tapi harus bekerja, tapi kerjaannya berat? Apa boleh orang yang bekerja berat membatalkan puasanya karena sudah nggak kuat? Apa hukumnya? Boleh. Yang penting di awal dia udah puasa, lalu kerja berat nggak kuat, boleh buka, boleh berbuka. Haram. Kalau memang sudah darurat tidak haram. Namun tuh tetap wajib diqadha. Jadi sebagaimana yang di awal-awal majlis kemarin kita sampaikan, orang yang bekerja berat, contoh kuli bangunan, kerjanya di tengah-tengah jalan raya, di jalan tol, bangunan tingkat 10-20 itu panas luar biasa. Yang penting malam tetap sahur seperti biasa, niat puasa. Masalah besok kuat nggak kuat itu urusan kita serahkan kepada Allah. Nah, namun tetap dianjurkan untuk meninggalkan pekerjaan itu secepatnya. Kalau sudah dapat pekerjaan yang lebih layak, yang lebih mudah untuk dia menjalankan ibadah puasa, dia wajib berpindah kepada pekerjaan tersebut. Ustadz, apa beda air mani dengan madhi? Apa bedanya? Satu, air madhi itu tidak banyak, sedikit saja. Di ujung kemaluan tuh paling secuil 2 cuil. Kalau banyak, apalagi banjir, itu mani. Yang kedua, dia berwarna putih, kental, ya. Mazi itu warnanya terang, bening. Kemudian mani biasanya keluarnya enak, sedangkan mazi keluarnya nggak ada rasa apa-apa, paling seperti rasa air kencing biasa. Nah selanjutnya ulama mengatakan juga tadaffuk itu min ma'in dafiq yakhruju min baini sabi wa tari. Kalau mani keluarnya mencerat, sedangkan mazi keluarnya biasa saja, tidak ini. Tanya abang-abangnya yang gede-gede itu paham kok itu. Apa hukum main game tapi kita tidak melalaikan sholat? Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Buang waktu bagaimana? Nah disitulah nanti. Kalau tidak buang waktu, cuman di sebagian waktu, boleh-boleh saja. Seperti main bola, jalan-jalan, manjat pisang, manjat pinang, manjat gedung, sama aja itu. Main game juga sama. Tapi kalau sudah seharian, liburnya pas waktu sholat jamaah doang, itu juga udah masbuk 7 rakaat. Nah yang kayak gitu tidak haram.
tetapi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara bukti Islam seseorang itu bagus, meninggalkan negara yang tidak penting. Nih yang mau pulang nih, hati-hati. Kalau hidup cuma untuk main game, sayang waktu antum. Apa hukumnya berbohong kepada orang tua agar orang tua kita senang? Yaitu kebohongan sesaat yang nanti pada akhirnya juga akan membuat orang tua kita sakit hati luar biasa. Sudah berapa juz? Sudah 10 juz, dikasih duit 10 juta. 20 juz, 20 juta. Balik ke kampung suruh jadi imam. Qul a'udzu birabbin nas, salah. Malah nyasar ke alam tarokai. Gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya bisa aja nyasar. Baca Qul a'udzu birabbin nas bisa nyasar ke alam tarokai. Itu gimana ceritanya? Wallahu a'lam. Tuh, saking nggak hafalnya. Akhirnya buat orang tua kecewa. Jadi ngebohongin orang tua biar dia seneng waktu itu. Tapi entar kalau ketahuan, akhirnya marah luar biasa. Makanya jangan berbohong walaupun kepada orang tua. Apakah batal puasa kita kalau kita nangis? Batal. Kalau nangisnya sambil minum. Menangis tidak membatalkan puasa. Tapi biasa orang tua kita bilang begitu. Kita waktu kecil nangis, ntar batal loh puasanya. Itu supaya kita nggak nangis. Bohong dong orang tua. Ya, bohong demi kebaikan. Anaknya kayak radio rusak. Nah, radio itu kalau suaranya masih mending, oke. Ini speakernya pecah. Nah, itu gimana? Tuh anak kita nyanyinya kayak gitu kalau udah nangis. Jadi bilangin sama orang tua, kalau nangis ntar batal puasa. Maksudnya kalau nangis sambil minum sambil makan bisa batal puasa. Tuh. Nangis saja tidak ada masalah. Misal besok tuh hari Jumat yang libur pulang dijemput orang tuanya, kawannya yang pada liatin, masya Allah tuh yang nangis, dibikin jadi TikTok, batal nggak puasanya? Enggak, nangis aja kuat-kuat, nggak ada masalah. Nah. Apa hukumnya makan tangan kiri? Tangan kirinya sendiri dimakan? Nggak boleh. Hukum makan tangan kiri, sebagaimana sabda Nabi SAW. Kalau hukumnya makruh ya, makruh. Hukumnya makruh. Tapi makruhnya makruh yang mendekati haram. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, alladzi ya'kulu bishimalihi fahuwa syaiton. Yang makan pakai tangan kiri itu setan, walaupun dia ustadz. Itu namanya ustadz yang sudah kesetanan atau setan sudah jadi ustadz. Kalau makan pakai tangan kiri, banyak orang makan pakai tangan kiri itu banyak. Itu hati-hati sekali. Kalau ustadz itu ustadz setan. Nah, sebab Nabi SAW mengatakan alladzi ya'kulu bishimalihi wa ya'khudhu bishimalihi wa yu'ti bishimalihi fahuwa syaitan. Yang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, memberi pakai tangan kiri, mengambil pakai tangan kiri, itu adalah setan. Ustadz, kata ulama ada nabi yang tinggal di hutan, siapa namanya? Dikatakan Nabi Ilyas alaihi salam itu di hutan, di daratan. Sedangkan Nabi Khidir itu di lautan. Jadi kalau di hutan terjadi apa-apa, bertawasul minta tolong tuh kepada Nabi Ilyas. Panggil saya, assalamualaikum ya Nabi Ilyas, tolongin saya. Insya Allah nanti beliau datang. Apa hukum memakai ilmu hitam? Ilmu itu sebenarnya nggak ada hitam, nggak ada putih. Tapi itu tadi. Jadi kalau ilmu yang disesatkan itu ilmu hitam. Sihir, apa hukumnya? Hukumnya haram. Bahkan memakai sihir bisa sampai membawa kepada kemurtadan. Tukang sihir, tukang santet itu hukumnya dihukum mati ya. Hukum pancung. Kalau syahwat sudah enggak ketahan lalu keluar mazi, itu kita wajib ganti celana enggak? Enggak wajib, cuman wajib dicuci. Dicuci sampai jadi keluar mazi, itu tandanya kemaluan kita tegang. Baru bisa keluar mazi, atau kelamaan tegang setelahnya bisa keluar mazi. Nah, kalau masih bakalan keluar lagi enggak usah diganti dulu celananya, ambil pentungan dipentung dulu. Nah, biar dia tidur dalam beberapa saat, maka nanti mazinya sudah reda, baru dicuci. Jadi di zaman Nabi SAW itu Sayyiduna Ali itu kuntu rajulun mazza. Aku ini laki-laki yang mazinya banyak. Maksudnya beliau memiliki mungkin libido yang berbeda dengan kebanyakan orang. Wa kuntu istahyaitu an as'alaha
inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu mau bertanya kepada Rasulullah sebab saya ini kan mantu Nabi. Anak Nabi itu istriku. Mau nanya, "Wahai Rasulullah, saya bentar-bentar tegang gimana?" Kan malu. Akhirnya disuruhlah Sayyiduna Miqdad Ibnul Aswad yang bertanya. Maka Sayyiduna Miqdad menanyakan, "Wahai Rasulullah, kalau orang selalu keluar mandi bagaimana?" Maka kata Rasulullah, "Hendaklah dia mencuci kemaluannya, lalu kemudian mencuci kainnya. Kalau kainnya kena, seterusnya berwudu." Artinya wudunya batal dengan keluar madzi. Allah, Ustadz, apa hukumnya mencukur dan mencabut jenggot? Jenggot apa jengkol ini? Jenggot biasanya. Jenggot hukumnya makruh mencukur jenggot. Bahkan kalau ikut mazhab Hanafi hukumnya haram. Nah, ikut mazhab Syafi'i, pendapat Imam Nawawi hukumnya makruh. Mencukurnya, mencabutnya apakan lagi? Itu lebih berat lagi hukumnya. Memotongnya gimana? Sayyiduna Abdullah bin Umar itu akan memotong jenggotnya kalau sudah lebih dari satu kepal, nih coba nanti ketemu Ustadz Fahru pegang. Ustadz Fahru coba pengen pegang. Tabok ente, kok alat. Sunnahnya dibiarkan, tuh ulama India sampai ke pusar kadang-kadang panjangnya. Nah, jadi kalau menakutkan kita punya cucu, malah cucu kita takut ketemu kita, nah dicukur aja seukuran sejengkal itu sudah boleh. Apa hukumnya? Menurut mazhab Syafi'i, Imam Nawawi hukumnya makruh. Apa hukum menyisir? Apa hukum menyisir tapi sisirnya giginya nggak lengkap? Hukumnya makruh. Di antara yang dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di antara sebab seseorang akan hidup miskin, pakai sisir yang sisirnya itu giginya udah kurang. Makanya beli, bahasanya kan gimana nggak miskin, sisir aja nggak bisa beli. Tuh. Ustadz, ketika tangan atau kaki kita luka, apakah batal puasa kita? Enggak batal, sebab enggak ada hubungannya kaki sama puasa. Ya. Cantengannya pecah, keinjak, masya Allah. Kena kaki meja, lagi ngangkat meja, masya Allah tuh. Kaki meja nggak punya jari, jarinya cuma satu doang, blok kena kaki kita. Itu teriaknya kedengaran sampai ke arasnya Allah. Cantengan pecah, batal nggak puasa? Nggak batal. Apa hukum tidak mengqadha puasa? Hukumnya haram, akan jadi utang nanti di akhirat. Ini tuntut oleh Allah. Apakah menangis itu membatalkan puasa? Sudah tadi. Enggak batal. Ustadz, apa tanda-tanda keluarnya Dajjal? Tanda-tanda keluarnya Dajjal, Dajjalnya udah di luar. Udah nongol, ana Dajjal gitu kan. Tulisan di dahinya ada tulisan kafir. Kafir ketemu begitu, dia mengaku dia Dajjal dan dia mengaku Tuhan. Nah, jadi kalau udah ada orang yang ngaku Tuhan, berarti Dajjal udah keluar. Cuman Dajjal asli, ori, apa palsu itu belum tahu. Nah, apa hukumnya nonton video porno ketika bulan puasa? Habis pahala puasanya. Kalau keluar mani, hukum puasanya batal dan itu dosa besar. Dosa orang tidak puasa itu nanti di hari kiamat akan diminumkan air dari timah panas yang sekali minum sampai ke dubur-duburnya bolong. Nauzubillah. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum membatalkan menikah? Melambatkan menikah. Jadi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau tidak salah itu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang itu Sayyiduna Sulaiman ibnu Abi Khaythamah kalau tidak salah dipanggil oleh Sayyidina Umar, "Kenapa engkau tidak menikah?" Jadi kata Sayyidina Umar, "Ma'arafika illa syai'ain illa li ajzin pika au li fahishatin au kama qala." Engkau kenapa tidak mau menikah, kata Sayyidina Umar. Jadi kata, sebelum menjawab Sulaiman ibnu Abi Khaythamah, maka kata Sayyidina Umar, aku tidak melihat alasan kecuali dua. Satu, li ajzin pika, karena impoten. Atau yang kedua, karena nafsunya aneh. Ayo semukhlis, cepat-cepat ya semukhlis. Nanti santri curiga, jangan-jangan semukhlis tiap pagi nggak bangun adeknya.
Kata Sayyidina Umar itu aja. Nah, jadi dalam riwayat yang lain, Sayyidina Utsman bin Maz'un itu tidak mau nikah, akhirnya ditaskil oleh Nabi. Alaisa fika. Alaisa fika. Ilayya. Alaisa fika iqtida'un bi. Atau kamu kalau seperti itulah. Apakah engkau tidak mau mengikuti aku? Apakah aku tidak bisa jadi contoh denganmu? Nah, Rasulullah menikah. Jika kata Rasulullah, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, tidak senang dengan menikah, maka bukan umatku. Nikah itu diantara satu yang jangan dilambat-lambatkan. Salah satu la tu'akhar. Riwayat Sayyidina Ali ada 3 yang jangan dilambat-lambatkan. Nah, yang pertama perempuan yang kalau sudah datang yang melamarnya. Yang kedua adalah jenazah kalau sudah siap disolatkan. Dan yang ketiga, apa yang jangan dilambat-lambatkan? Sholat kalau waktunya sudah masuk. Ustadz, apa hukumnya ketawa yang berlebihan? Ketawa yang berlebihan hukumnya makruh, bisa jadi haram. Dalam hadis itu diriwayatkan, inna kathratad dhahiki tumitul qulub. Sesungguhnya banyak tertawa itu membuat hatinya mati. Tuh, makanya jadi pelawak itu tidak baik. Dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, orang yang berbicara hanya tujuannya untuk membuat orang lain ketawa, itu akan dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan perkara makruh, apakah dapat dosa? Kalau makruh dikerjakan orang alim bisa dapat dosa. Tapi kalau dikerjakan orang biasa bagaimana? Jadi makruh pada dasarnya adalah selama itu sifatnya untuk pribadi kita, maka tidak menjadi dosa. Tapi kalau makruh itu sampai mengganggu orang lain, contoh makan jengkol, lalu kemudian dia ngomong dengan orang lain sehingga orang lain tadi itu kebauan dengan bau jengkolnya, maka hukumnya haram. Jadi makruhnya itu akan menjadi dosa. Apa hukum makan kertas? Hukumnya mudarat, hukumnya haram. Kalau kelaparan gimana Ustadz? Ya udah, daripada mati akhirnya makan kertas, boleh. Tapi kalau nggak ada kerjaan lalu makan kertas, sedangkan kertas itu bukan makanan, hukumnya bisa haram. Apakah ada hadis yang menyatakan junub langsung mandi? Tidak ada. Boleh menunda mandi wajib sampai ke waktu sholat. Boleh. Assalamualaikum Ustadz, apakah batal kita gosok gigi tapi odolnya masih kerasa di gigi atau di lidah? Apakah batal? Jadi kerasa itu cuma rasa dan aroma, itu tidak ada masalah. Rasa yang dimaksud bukan rasa yang bisa ditelan, tapi memang rasa dingin, itu masih ada di mulut kita, itu tidak apa-apa. Yang penting dikumur-kumurkan sampai bersih, 2-3 kali kumur-kumur, setelah itu dibuang. Kalau masih ada rasa sedikit nempel, maka tidak ada masalah. Itu sudah dimaafkan saja. Oke, ada lagi yang lain? Abang, siapa namanya? Jupri. Oke. Salam. Cara menasihati orang tua bagaimana? Nah, baca cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati, itu dalam surah Maryam. Di bagian akhirnya itu ketika Nabi Ibrahim menasihati ayahnya Azar ketika ayahnya menyembah berhala. Jadi dengan cara pendekatan yang baik. Dengan cara pendekatan yang lebih baik. Ayah kita perokok misalkan, kita nggak suka rokok dan kita mengharamkan rokok. Kita nggak mau beliin rokok, ya udah kita taskil, dikit disinggung, diinikan, diitukan. Atau terus terang, ayah, saya mohon maaf kalau ayah suruh apa aja saya mau kecuali beli rokok. Kalau beli rokok saya minta maaf, nggak boleh sama ustadz saya. Terus terang. Itu. Nah kemudian dengan cara wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap walaupun ayah ibu kita menyuruh kita melakukan kekafiran, mereka masih kafir misalkan, tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bersahabat dengan mereka secara baik, diikram sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah, ibunya nggak mau masuk Islam, diikram sampai akhirnya ibunya masuk Islam. Sayyidina Ammar bin As juga gitu, ibunya sampai bersumpah nggak mau makan, nggak mau minum kalau Sayyidina Ammar bin As tetap Islam. Akhirnya kata Sayyidina bin As, silahkan ibu, kalau ibu mau mati silahkan, kalau ibu mau makan silahkan. Aku tidak akan berubah keyakinanku. Jadi yang tidak bisa dirubah-rubah, nggak bisa digoyang-goyang itu cuman tauhid
keimanan kepada Allah dan Rasul. Selain itu, walaupun kita di saat kita sholat dipanggil oleh kedua orang tua kita lagi sholat. Kalau sholat sunnah, ulama mengatakan wajib kita membatalkan sholat sunnah untuk menunaikan panggilan orang tua. Si ulul lagi sholat duha, ibunya manggil, lul, langsung siap 86. Walaupun lagi sholat. Kalau sholat sunnah wajib. Kalau sholat wajib bagaimana? Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang membatalkan, ada yang mengatakan boleh diteruskan. Kalau kira-kira panggilannya itu membuat ibu kita sakit hati, kita nggak datang, batalkan sholat wajib. Tapi kalau kira-kira panggilannya itu cuma panggilan biasa-biasa saja, maka boleh diteruskan. Apalagi yang lain. Tapi bagaimana kalau ibu nyuruh saya berhenti sekolah, Ustaz? Nah, dirayu, Bu. Dikasih tahu, ditaskil. Makanya balik ini rajin-rajin naskil orang tua biar sedekahnya lebih banyak, kirimannya lebih banyak gitu. Taskil. Oke, insyaallah paham kan? Nah, dengan cara yang paling baik. Silakan yang lain, kalau masih ada. Son. Ya, puasa itu wajib, menutup aurat wajib. Daripada dua-duanya enggak dikerjakan, mending salah satunya paling tidak sudah dikerjakan. Jadi walaupun dia membuka aurat, dia tetap wajib berpuasa, dia tetap wajib sholat. Masalah nanti aurat itu terbuka, ya paling tidak adalah pengampun dosanya, minimal mengurangi dosa-dosanya. Nah, di saat dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lebih baik kalau dua-duanya dikerjakan. Kalau tidak bisa, maka tetap puasa tetap wajib, buka aurat itu tetap hukumnya haram. Lain? Ya, abang lo. Waalaikumsalam. Takdir dengan pilihan. Takdir itu membawahi semuanya. Pilihan kita pilih A itu takdir, kita pilih B yang sebaliknya pun takdir. Kita ambil jalan ke kanan itu takdir, kita ambil jalan ke kiri pun juga takdir. Jadi takdir itu induk untuk semuanya. Pilihan kita takdir juga. Sukses batalnya, sukses gagalnya, dua-duanya takdir. Nggak ada yang lepas dari takdir. Jadi kalau ke sini takdir nggak Ustaz. Kalau ke sini Ustaz, andaikan kemarin saya ke kanan, maka saya akan beli cendol, Ustaz. Tapi karena saya ke kiri, akhirnya saya beli cincau. Berarti takdirnya beli cincau? Enggak, dua-duanya takdir. Dua-duanya takdir. Jadi takdirnya itu secara umum nggak ada yang tahu takdir. Takdir itu apa? Yang akan terjadi setelah kita pilih. Itulah takdir. Baik buruknya semuanya pilihan, semuanya takdir. Jadi kita jatuh secara tidak sengaja, pilihan enggak? Enggak, takdir juga itu. Jadi takdir itu apa? Ketentuan Allah. Pada dasarnya adalah bismillah, niat karena Allah, saya pokoknya jalan dulu. Tawarin nikah dulu, masalah entar gimana urusan belakangan. Nah itu. Jadi kita tuh dari takdir kepada takdir. Paham nggak? Dari takdir kepada takdir. Jangan memikirkan, kan kalau nggak kerja berarti nggak makan. Betul, logikanya. Tapi apakah takdirnya demikian? Belum tentu. Walaupun memang logika dengan takdir itu biasanya tidak lari jauh. Tidak lari jauh. Allah Ta'ala membuat sesuatu itu ikut sebab. Nah, logika itu adalah sebab. Nah, jadi intinya adalah pilih, syukuri. Menyesal, gagal, itulah pilihan kita. Kita manusia lemah, kadang-kadang masih salah memilih. Jadikan itu pelajaran. Itu saja. Dan itu adalah takdir. Allah Ta'ala selalu maha baik kepada kita. Salam. Uang taruhan hukumnya haram. Kalau kita tahu itu duit dari judi, duit dari taruhan yang haram, hukumnya haram. Paham? Main PS berdua. Nggak usah sebut sih-nya lah. Yang kalah bayarin. Bayar 5.000 yang kalah. PS itu cuma 2.500, jadi ada sisa 2.500. Boleh nggak diterima? Jangan. Ini duit taruhan, yaudah kita sedekahkan aja buat si Maskur. Si Maskur tahu, tetap haram hukumnya. Paham? Oke. Ada lagi? Cukup ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lockdown segera berakhir.
antum bisa segera balik ke pondok, mulai lagi pengajian. Yang menghafal Quran di rumahnya tolong diulang-ulang lagi, ajak orang tua ngaji sekalian ngaji sama kita. Jangan sampai nanti balik ke pondok hafalannya kosong-kosong lagi. Kayak pom bensin Pak, dari nol lagi Pak ya. Bahaya. Paham? Susah antum menghafal itu, jangan sampai itu hilang. Kalau bisa setor online atau seperti apa, telepon Ustaz, saya mau setoran dulu nih satu muka surat. Bisa aja. Itu Masya Allah ya. Insya Allah. Kalaupun nonton TV, tonton yang bermanfaat. Tonton yang bermanfaat, pengajian-pengajian dan seumpamanya. Berita corona nggak usah ditonton. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna